Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dhairon amin. Fa'ulima mongko kena weruhan apa anna man setune wong wadoba kang ngelanggengake sapa man ala tarki qiyamil laili ing atase ninggalake tangi salat bengi iku laisa ora ana iku lahu ketuwe wong tetep ketuwe man fi tariqe ing dalam dedalan asolihin wong-wong kang soleh nasibun apa nasibun bagian di ulil albabi maring pira-pira wong kang anduweni akal fa'la mongko weruh sira dalika ing mengkono keterangan. Nah niki betapa pentingnya sholat bengi Pak, sampai diulang balik teng kitab niki keterangan bolak-balik ngelino qiyamul lail. Berarti kan penting. Saking pentingnya qiyamul lail kula jenengan digengken minimal 2 rakaat lah. Lek wudu sholat tahajud. Fungsine ya tadi Allah paling seneng ndelok hambane munajat pas dhewean. Ngeten kan jamaah. Pas dhewean. Sampai sak men di tingkat keimanane ngoten niku Allah. Saking pentingnya qiyamul lail, ibuke Nabi Sulaiman alaihissalam nggih wekas, "Hei anakku Sulaiman, ojo sampai kamu ninggal sholat bengi." Niki ibuke Nabi Sulaiman. Duwe anak namanya Nabi Daud. Nabi Daud nggih menangan, menangan. Lantaran tirakat qiyamul lail. Mula jenengan gak ada anak, gak ada kekarepan sampean gencarkan qiyamul lail. Insyaallah hasil. Ngoten nggih. Jadi banyak apapun hajat Anda, keinginan kita, insya Allah dengan qiyamul lail saged tertata, makbul. Nah, itu pentingnya qiyamul lail. Yang pertama, yang kedua, semua ulama menganjurkan qiyamul lail. Kenapa sih? Kelak di akhirat itu Allah ku niteni sujute. Inilah pentingnya sujud bengi. Okay. Ketinggal bu wong sing ahli sujud qiyamul ketinggal bengi nang akhirat. Ketinggal. Gawe tondo atau tetenger antara yang zolim dengan yang alim banget. Lah yang alim damel tetenger nggih di antaranya sujud kali qiyamul lail. Niku tandane gak men ya Pak. Jadi kalau wis pun mekas balik tuh jenengan, Anda jangan pernah mengandalkan ibadah ghairu mahdoh. Maksudnya gini, ibadah kan ada 2, mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah ibadah mahdoh kayak sholat, itu wajib. Ghairu mahdoh ya poso sunnah, sedekah, ngoten nggih. Iku ghairu mahdoh. Jadi jenengan nek ngandalo amal sedekah itu biasa, Pak. Artinya gini, semua orang bisa melakukannya. Bahkan orang fasik pun bisa melakukan. Orang dolim pun bisa melakukan amal sedekah. Tapi kita yo tidak ngeklaim sedekah nggak bagus, yo tidak. Kita setuju ya, sedekah tetap bagus dan tetap kita lakukan sampai mati. Setuju kan? Tetapi bukan andalan kita sebagai umat muslim yang sejati. Paham ya? Jadi bukan tandanya orang soleh nek mung hanya ngandal lo mek sedekah tok. Faktanya jelas, orang dolim di luar sana nggih ahli sedekah. Orang fasik yo ahli sedekah. Orang kafir juga ahli sedekah. Sampeyan tingali nek ono gempa bumi, sing akeh sumbangane sinten? Ya wong kafir kan. 1 miliar 2 miliar teko barat. Saman kita nyembang apa? Nyembang donga tok. Kan sik kalah. Saman tinggali nang TV. Sama nek nonton film Cina, nek antar gangster ketika bolone mati, mereka temannya rela mati demi
sahabatnya. Nggih betul. Kan sedekah nyawa malah. Keren betul. Keren. Jadi orang dolim, orang fasik, orang preman bisa menjalankan sedekah. Bahkan lebih keren. Tingkat sosial mereka lebih bagus. Antara preman gak duwe duit utangan kan sedekah. Antar gento gak duwe duit utangan. Antar copet, antar komunitas maling berandal gak duwe duit utangan kan sedekah. Nggih mboten. Nah itu biasa, Pak. Maka sebagai orang soleh ayo gawe tanda yang lain. Jadi tetap kita sedekah semampu kita dengan kita mengerjakan qiyamul lail. Beda wis berbeda. Ngoten nggih. Insyaallah wis kita urip kula jenengan ditata, Pak. Dunya akhirat insyaallah ditata. Kapan gelem salat bengi. Itu saja. Ya kita kelak di akhirat jangan pernah punya angan-angan aku duwe kenalan pejabat. Itu enggak jaminan. Menang partai politik yo enggak jaminan. Tetapi qiyamul lail sujud kita kelak yang dibuat jaminan. Tetapi tetap Pak, kita jangan terlalu khusyuk juga. Aku wis qiyamul lail wis gak ngurusi partai, jangan. Aku wis qiyamul lail wis gak ngurusi dunya, juga jangan. Kemarin saya bilang jangan terlalu khusyuk, sing standar-standar ae. Tetapi tetap dengan mengerjakan syariat dan aturan-aturan yang berlaku, ngoten lho. Enggak wae coblosan gak nyoblos golput, salah. Salah. Saya enggak ngomong partai ini ya. Cuma tetap kita melakukan aktivitas tetap kok biasa aja gitu loh Pak. Ojo kendakiin, ojo muluk-muluk, ojo sok alim, ngoten maksudnya. Paham nggih? Repot ngomong-ngomong sok alim. Jadi katakan sekarang saya adalah orang yang buruk di antara yang buruk. Hebat sampean. Kenapa? Ketika Anda merasa tidak bagus, maka akan membuat motivasi kita untuk berbuat kebaikan. Wis itu saja. Nek ono wong kok merasa beres uripe, ini bahaya, Pak. Karena tidak ada motivasi dan dorongan melakukan amal kebagusan. Sampean ojo merasa beres najan istiqomah qiyamul lail, tetap merasa dolim di hadapan Allah, tetap merasa paling buruk, cek gak merasa paling bener dewe. Paham gak? Nek merasa paling bener bahaya, khawatir nanti jebule dadi khawarij zaman now. Tidik-tidik haram, tidik-tidik kafir, bahaya. Tetap ya mulai dan tetap kita jalankan syariat-syariat yang berlaku. Paham gak? Jadi intinya yang mulai ngoten. Jadi saya enggak nyuruh Anda itu nang partai ini harus enggak, ya. Tapi ketika ada tetap ya orang Islam tetap harus masuk politik. Ya, tetap harus masuk politik. Kenapa? Kita husnudon ya. Coba lihat Timur Tengah. Timur Tengah hanya ada satu, Islam. Wis, nggih kon? NU gak ono, Muhammadiyah gak ono. Apa meneh, Pak? Aliran nang kene niku. No? LDI apa meneh? Wis katalah. Di sana enggak ada. Apa agamamu? Islam, selesai. Ketika Timur Tengah diprovokasi oleh kelompok-kelompok atau oknum yang mencoba untuk merusak kedaulatan, merusak negara tersebut, gampang difitnah, dihasut, tukaran. Wong Islam tok wis situk dibom selesai. Ngoten ya. Sehingga orang Islam di sana diusir, dibantai, didolimi. Wis masyaallah. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Di Indonesia pernah dicoba ngoten. Tapi Indonesia karena ada NU, ada Muhammadiyah dan lain-lain, nek kate nyerang Indonesia lawan DC NU. Kalah lawan DC Ansore. Lho sik kalah lawan dulu bansernya. Lho sik kalah lawan dulu masyarakatnya. Lho sik kalah lawan dulu Muhammadiyah.
selak pegel maksudnya. Nah itu loh fungsinya organisasi. Mula nek nggadak yuga jenengan elok organisasi Pak. Ojo wis aku tak Islam tok wis gak NU gak Muhammadiyah. Salah ini. Gak punya prinsip, gak punya akidah yang jelas. Ngoten nggih. Jadi saya ultimatum tetap kita berorganisasi, tetap berpolitik tetap. Nek Islam gak melok politik Pak, akhirnya dibodohi wong-wong sing gento-gento niku wau. Dibuci wong sing dolim-dolim niku wau. Nek ono politike angel, waduh katanya bujuke gak entos ono arek ono wong Islam, ono Muhammadiyah, ono NU. Ngoten lho maksude. Jadi kabeh ayo diikuti asal gak nyimpang syariat. Najan sampean ahli qiyamul lail. Paham nggih? Ojo kemenyek wis katek qiyamul lail diidek wis gak partai-partaian. Wah, keliru kabeh. Tetep Pak. Barokah kita milih partai Islam, alhamdulillah aturan yang dilakukan di Indonesia melok aturan syariat. Coba sing menawang kafir. Poso gak oleh. Masjid gak oleh gemik, modar sampean. Paham nggih? Jadi penting Pak, mlebu rono rene ku penting. Balik mana kita harus husnudon. Kali suudon. Ngoten. Jadi tapi kalau di akhirat bukan partai politik yang kita bawa, tapi tanda sujud kita, tanda amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh yang istimewa, mungge wong soleh, mungge wong alim sejati qiyamul lail. Salat bengi, tahajud istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun ringkese ngoten, Pak. Paham nggih? Jadi intinya moga-moga ya kita semua sakit lampahi qiyamul lail najan 2 rakaat dan kelak di akhirat kula jenengan kabeh digampangna urusan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan mulai dari alam barzah sampai ke alam akhirat dengan tanpa susah payah. Intinya dimudahkan Allah sampai melebet Allah ridho, dimasukkan di surga ibn Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga awak dhewe teng mriki ikhtiar ngaji, ikhtiar qiyamul lail nggih mugi-mugi mawon Allah ridho ngoten mawon nggih, mugi-mugi mawon. Amin Allahumma amin. Karena orang muslim sejati niku nggih kabeh alim ulama, para wali, para kiai nggih kana meneh ahli tirakatin mek qiyamul lail tok. Apa? Salat bengi, zikir bengi niku tok. Enggak ada yang lain. Itu orang-orang alim, orang-orang hebat terdahulu. Nah, kita semua ya minimal kita ngelakoni titik-titik walaupun gak akeh ngoten nggih. Sak mampu-mampune. Sehingga saya minta kemarin dalam dawuh Syekh Ali Al-Khawas, nek kate tilem ayo niat. Nek ingsun turu mugi-mugi esuk tangi tahajud. Cara kebablasan seoleh ganjaran niat. Ngoten nggih. Jadi niat itu penting juga. Sampun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.